Oke, kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya mengenai data preprocessing ya. Preprocessing di sini tujuannya apa sih? Di sini adalah untuk motivasi mengapa memproses data ya, preproses data, kemudian teknik preprocessing data, pembersihan data, integrasi, transformasi data, kemudian pengurangan data. Nah, kalau kita bisa masuk ke berhubungan dengan tahap preprocessing data, apa sih yang dimaksud dengan preprocessing data adalah di sini adalah mungkin yang paling penting ya dalam proses penambangan data atau disebutnya data mining. Namun jarang dieksplorasi ya sejauh yang layak karena sebagian besar fokusnya adalah pada aspek analisis dari penambangan data. Fase ini ya dimulai setelah pengumpulan data dan itu terdiri dari langkah-langkah berikut. Kalau kita sebut dengan tahap preprocessing ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ekstraksi fitur. Jadi fase ini sangat tergantung pada analisis untuk dapat mengabstraksi ya fitur yang ada paling relevan dengan aplikasi tertentu. Maksudnya gimana sih berhubungan dengan ekstraksi fitur adalah contohnya di sini adalah dalam deteksi penipuan kartu kredit ya berhubungan dengan aplikasi ya aplikasi untuk mendeteksi penipuan dari kartu kredit ya. Kemudian jumlah tagihan, ya frekuensi pengulangan, dan lokasi di sini adalah sering sebagai indikator untuk penipuan, ya perhubungan dengan dari kartu kredit. Namun banyak fitur lainnya, ya mungkin ya di sini indikatornya yang lebih buruk ya berhubungan dengan penipuan kartu kredit. Oleh karena itu, perlunya namanya adalah mengekstraksi fitur, ya yang tepat ya seringkali merupakan di sini adalah keterampilan yang membantu memahami ya berhubungan dengan domain aplikasi spesifik yang ada. Jadi di sini adalah tergantung pada analisis untuk mendapatkan abstraksi fitur yang ada. Jadi berhubungan dengan yang paling relevan ya dengan aplikasi tertentu. Yang kedua adalah pembersihan data. Data yang diekstraksi mungkin memiliki entry yang salah atau hilang. Ya, di sini adalah karena itu beberapa catatan mungkin perlu dihapus atau entry yang hilang mungkin perlu diperkirakan. Nah, kemudian dari segi inkonsistensi mungkin perlu dihilangkan. Jadi ada data yang misalnya perlu kita tidak gunakan ya, atau mungkin perlu dihapus ya. Nah, disebut dengan pembersihan data. Kemudian pemilihan dan transformasi fitur. Ya, ketika data dimensi sangat tinggi, banyak algoritma penambangan data tidak bekerja secara efektif. Ya, kalau kita sebut dengan penambangan data atau data mining nanti berhubungan dengan algoritma ya. Di sini selanjutnya banyak dimensi tinggi ya, fitur-fitur ya dapat menambah kesalahan pada saat proses penambangan data. Oleh karena itu, berbagai metode digunakan nih untuk menghapus fitur yang tidak relevan atau mentransformasikan set fiturnya ya ke ruang data baru yang lebih baik ya untuk dianalisis. Jadi pemilihan berhubungan dengan transformasi fitur. Nah, aspek terkait lainnya adalah berhubungan dengan transformasi data, di mana satu set data dengan satu set atribut dapat ditransformasikan menjadi set data ya dengan set atribut lainnya ya jenis yang sama atau berbeda. Proses pembersihan data membutuhkan metode statistik yang biasanya digunakan untuk menghilangkan estimasi dari data tersebut. Selain itu, entry data yang salah sering dihapus ya untuk memastikan lebih banyak hasil penambangan data yang akurat ya. Jadi kalau ada yang salah, biasanya disebutnya adalah dihapus ya biar data itu akurat. Nah, tantangan utamanya adalah bahwa setiap aplikasi penambangan data unik ya, dan karena itu sulit untuk membuat teknik umum dan dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi. Di sini adalah meski begitu banyak formulasi berhubungan dengan penambangan data yang bisa dilakukan secara berulang kali ya, digunakan dalam konteks aplikasi yang berbeda. Ya, jadi di sini adalah ini sesuai dengan masalah besar atau blok ya utama dari proses penambangan data, ya tadi karena datanya bisa,
berhubungan dengan, penggunaan dari berbagai aplikasi. Jadi bisa jadi masalah ya berhubungan dengan penambangan data. Tergantung pada keterampilan pengalaman dari analisanya ya atau analisis untuk menentukan bagaimana perbedaan formulasi dapat digunakan ya dalam konteks aplikasi penambangan data tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah biasanya di sini ada formulanya kalau kita menggunakan uh, algoritma di data mining-nya atau penambangan data. Ya, jadi ada perbedaan dari segi formulanya atau rumusnya. Nah, mengapa kita perlu pre-processing data atau memproses ulang data? Di sini adalah keputusan berhubungan dengan kualitas data harus didasarkan pada data yang berkualitas, ya. Di sini berhubungan dengan data yang berkualitas berarti berhubungan adalah data bisa tidak lengkap, ya, noisy, ya, ada data yang tidak tersimpan, ya, kemudian datanya tidak konsisten. Kemudian, data warehouse memerlukan integrasi data yang berkualitas dan konsisten. Kemudian, datanya tidak lengkap. Kenapa disebut tidak lengkap? Misalnya kurangnya nilai atribut atau atribut minat tertentu. Kemudian hanya berisi data agregat yang dapat memberikan gambaran karakteristik dari variabel yang diukur. Kenapa sih penyebabnya apa sih? Ya, data tidak lengkap. Misalnya tidak dianggap penting pada saat masuk. Kemudian kerusakan peralatan. Kemudian data tidak dimasukkan karena kesalahpahaman. Kemudian tidak konsisten dengan data rekam lainnya ya, karena misalnya datanya dihapus. Nah, itu disebutnya datanya tidak lengkap. Kemudian tadi noisy. Kenapa disebut noisy ya? Berarti disebutnya adalah memiliki nilai atribut yang salah ya atau datanya tidak sesuai. Berhubungan dengan mengandung kesalahan atau nilai outlier ya yang menyimpang dari yang diharapkan atau tidak sesuai ya. Disebut noisy. Penyebabnya apa sih kalau disebut data noisy adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan mungkin salah ya atau alat yang digunakan, kemudian kesalahan manusia atau komputer pada saat entry data, ya. Pada saat kita masukin ternyata misalnya tadi masukin A, mungkin masuknya jadinya B, ya pada saat di-input datanya. Kemudian adalah kesalahan dalam transmisi data, ya data di transmisi atau misalnya di datanya dikirim ya pada saat pengiriman data mungkin ada kesalahan. Kemudian tidak konsisten mengandung perbedaan dalam misalnya contohnya adalah kode departemen yang digunakan untuk mengkategorikan item ya. Jadi di sini ada tidak konsisten misalnya kodenya si A misalnya untuk departemen apa, kodenya si B untuk departemen apa, tapi akhirnya salah nih mengkategorikan aturan si masuknya di A kita masuk ke B, aturan masuknya B masuknya ke A. Nah, itu disebutnya adalah tidak konsisten mengkategorikan berhubungan dengan item. Berikutnya adalah mengapa nih ya kita perlu memproses ulang data. Yang pertama adalah untuk membersihkan ya data dengan mengisi nilai yang hilang. Ya, tadi yang masalah noisy ya kita perbaiki, kemudian mengidentifikasi atau menghapus ya berhubungan apa yang salah, kemudian menyelesaikan ketidakkonsistenan. Berarti kita bersihkan nih data-data yang berhubung dengan tadi ada yang salah, ada yang hilang ya. Kemudian berikutnya adalah contoh nih, tidak konsisten data. Contohnya misalnya customer ID ya, terus kita bikin lagi customer CUST_ID. Nah, ini kan pasti beda. Kemudian bill ya, kasih nama misalnya William. Kemudian kita pakainya B aja. Nah, itu berarti apa? Tidak konsisten datanya. Jadi misalnya kalau kita masukin ya customer ID, berarti nanti harus customer underscore ID, berarti nanti di sini harus customer underscore ID. Berarti disebutnya adalah konsisten. Berarti kalau kita disebut kayak gini datanya tidak konsisten. Kemudian beberapa atribut dapat disimpulkan dari yang lain. Misalnya di sini ada berhubungan dengan pembersihan data, termasuk deteksi dan penghapusan redundansi yang mungkin terjadi. Redundansi adalah data yang berulang. Nah, di sini teknik pengolahan data, ya untuk pengolahan data, pertama adalah data itu dibersihkan untuk menghilangkan noise tadi ya, adanya atribut yang tidak sesuai ya.
Kemudian dan memperbaiki inkonsistensi dalam data. Tadi datanya tidak konsisten, kita perbaiki nih yang nggak konsisten. Kemudian diintegrasi data yang kedua, menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi penyimpanan data yang koheren ya. Jadi datanya itu adalah yang sesuai seperti gudang data atau kubus data. Kemudian yang berikutnya adalah transformasi data ya, disebutnya adalah normalisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dari algoritma. Kalau kita sebut dengan data, berhubungan dengan data mining tadi ya, saya jelaskan sebelumnya adalah adanya penggunaan algoritma, nanti di algoritma itu ada formulasi atau rumusnya. Kemudian penambangan yang melibatkan pengukuran jarak ya. Contohnya misal menggunakan jaringan saraf atau kita sebutnya neural network atau penggunaan tetangga dekat atau disebutnya adalah clustering ya. Kemudian ada nama yang keempat adalah diskritasi data, yang berikutnya adalah pengurangan data. Ini contoh berhubungan dengan teknik pengolahan data. Kalau kita sebut dengan teknik pengolahan data, ada tadi disebut adalah pengurangan data. Kalau kita sebut dengan pengurangan data, di sini ada contohnya adalah warehouse, ya dapat menyimpan terabyte data. Jadi kalau data di warehouse, datanya bisa sampai terabyte. Kemudian analisis penambangan data yang kompleks mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dijalankan pada set data yang lengkap. Kemudian memerlukan representasi ya tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil, namun menghasilkan hasil analitik atau analisa yang hampir sama. Nah, strategi untuk pengurangan data ya di sini adalah agregasi data, membangun kubus data. Nanti ada contoh gambarnya. Kemudian ada pengurangan dimensi, ya menghilangkan atribut yang tidak relevan, ya melalui analisis korelasi. Maksudnya atribut nanti apa, ya? Contohnya kan tadi berhubungan dengan uh, data kartu kredit. Berarti yang jadi atributnya misalnya tadi ada nama, alamat, penghasilan, ya. Kemudian kompresi data menggunakan skema penyediaan seperti penyediaan panjang, minimum ya atau wavelet ya. Kemudian ada pengurangan numerik, kemudian ada namanya generalisasi ya, datanya diumumkan. Di data umum maksudnya. Nah, ini contoh tadi teknik pengolahan data ya. Ada data cleaning ya, datanya dibersihkan ya. Tadi misalnya ada yang noise ya. Kemudian kita bikin jadi sebutnya dibersihkan menjadi datanya bisa dilihat. Kemudian data integration, datanya dihubungkan nih ya dari data A, B, C ya, kemudian dihubungkan menjadi satu. Data transformation ya. Tadi di sini misalnya datanya misalnya -2, 32, 100, 59, 48 ditransformasikan ya. Misalnya di sini jadi dikasih koma ya. Misalnya 2 jadi 0,02, 32 jadi 0,32, 1 jadi 1 ya, pembulatan di belakang koma 2, 2 desimal ya. Jadinya mundur tadi ya, jadi 2,0,2, 0,02, 32 jadi 0,32 dan seterusnya. Itu namanya data ditransformasi. Kemudian data direduksi ya. Di sini contohnya ada A1, T1, A1, A2, 1 sampai A126. Kemudian yang jadi baris ini kolomnya, ini barisnya T1, T2, T3, T4 sampai T2000. Kemudian direduksi ya. Data itu jadi tadinya dari A-nya sampai 126 kemudian dikurangin ya direduksi jadi sampai A115. Dari T-nya tadi 1 sampai 2000 kita kurangin jadi T1456. Dari 20.000 ya. Kurang nih 6 ya. Dari 20.000 jadi T misalnya 4.000 2000 jadi T 1456. Benar ya 2000 sama 1456 namanya datanya direduksi atau dikurangi. Kalau ini ditransformasi dirubah datanya tadi misalnya dibikin pembulatan di belakang koma 2 desimalnya. Nah, pembersihan data ya berhubungan dengan berarti ada nilai yang hilang ya. Kita sebut dengan pembersihan data atau nilai hilang di sini adalah berhubungan dengan apa? Pertama adalah abaikan tapel.
Nah, tapel atau disebutnya di sini adalah, biasanya dilakukan ketika label kelas hilang klasifikasi. Kalau kita sebut dengan data, tadi kan kita punya namanya atribut. Nah, dari atribut tadi misalnya kan, sebelumnya adalah asuransi misalnya, asuransi tadi otomotif sama asuransi jiwa yang sebelum pertemuan sebelumnya ya. Nah, dari data itu kita bikin namanya label kelas tadi, misalnya dari asuransinya dia bayarnya tepat waktu atau tidak, disebutnya adalah label kelasnya ya, tadi tepat waktu atau tidak. Kemudian tidak efektif ketika nilai-nilai yang hilang dalam atribut tersebar di berbagai tapel ya. Contoh dari atribut bisa dari nama, ya, alamat, penghasilan, ya. Nah, itu adalah tidak efektif tuh ketika nilai-nilai hilang dalam atribut tadi. Kemudian isi nilai yang hilang secara manual, ya. Misalnya apa nih, membosankan atau tidak layak. Kemudian gunakan konstanta yang global untuk mengisi nilai yang hilang, ya. Tidak diketahui adanya kelas baru. Kemudian program mining mungkin keliru ya bahwa mereka membentuk konsep yang menarik ya karena semua memiliki nilai yang sama tidak direkomendasikan. Jadi gunakan konsep yang global untuk mengisi nilai yang hilang. Kemudian gunakan atribut mean atau tentukan nilai rata-rata ya untuk mengisi nilai yang hilang berhubungan dengan penghasilan dari rata-rata. Ini contoh berhubungan pembersihan data berhubungan nilai yang hilang. Kemudian gunakan atribut untuk semua sampel ya milik kelas yang sama dengan tabel yang diberikan kategori. Di sini misalnya ada resiko kredit yang sama ya. Kemudian gunakan nilai yang paling mungkin untuk mengisi nilai yang hilang. Ya, ditentukan dengan regresi. Misalnya menggunakan formulanya adalah menggunakan naive Bayes atau menggunakan induksi pohon keputusan atau disebutnya adalah decision tree berhubungan dengan eh, metodenya berhubungan dengan si data mining ya. Kemudian, eee dari yang pembersihan data dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini adalah metode 3 dan 6 hingga 6 adalah disebut metode bias data ya. Jadi 3 sampai 6 ini adalah disebut dengan bias data. Nilai yang terisi mungkin tidak benar, namun metode 6 di sini adalah ya strategi yang populer. Tadi metodenya menggunakan formula Bayes atau decision tree ya karena menggunakan sebagian besar informasi dari data saat ini untuk memprediksi nilai yang hilang ya. Ada kemungkinan lebih besar bahwa hubungan antara pendapatan dan atribut lainnya bisa dipertahankan. Nah, ini contoh pembersihan data atau niche dari data clustering. Dari perhubungan sama data clustering. Nah, di sini pertama adalah nilai-nilai yang serupa diatur dalam kelompok atau dalam kelompok ya. Kemudian nilai yang berada di luar kumpulan cluster yang mungkin. Ini contoh pembersihan data berhubungan data clustering ya, dikelompokin ya. Misalnya data kelompok A, B, C, ya ini di luar dari kelompok A, B, C. Jadi kita membersihkan data yang berhubungan dengan noise dari data clustering. Kemudian pembersihan data, regresi data noise ya. Data yang dapat dihaluskan ya oleh Y ya pas data ke A fungsi seperti dengan regresi. Ini contoh penggunaan data yang berhubungan dengan regresi ya. Misalnya ada yang ke atas itu variabel Y, yang ke samping itu X ya. Ada Y1 kuadrat sama Y. Kemudian ini persamaannya Y sama X plus 1 berarti garisnya garis lurus ya. Disebutnya adalah regresi linier ya. Melibatkan menemukan garis terbaik yang sesuai dengan dua variabel hingga satu variabel dapat digunakan untuk memprediksi yang lainnya. Kemudian ada regresi linier berganda ya lebih dari dua variabel. Disebutnya adalah permukaan berhubungan dengan multi dimensi. Kalau kita sebut dengan regresi data, jadi menggunakan regresi linier atau sebutnya persamaan linier. Pemulusan data versus pengurangan data ya. Banyak metode untuk perataan data ya merupakan metode untuk reduksi data yang melibatkan diskritasi ya.
di sini adalah menggunakan teknik binding. Jadi mengurangi jumlah nilai yang berbeda per atribut. Di sini biasanya berguna untuk pohon keputusan atau decision tree yang berulang kali membuat perbandingan nilai pada data yang diurutkan. Kemudian ada konsep hierarki ya, merupakan bentuk diskritasi data yang juga dapat digunakan untuk memperlancar data. Di sini adalah memetakan harga ya, real menjadi murah ya, sedang, mahal, mahal. Nah, ini contoh berhubungan dengan penggunaan hierarkinya. Kemudian mengurangi jumlah nilai data yang akan ditangani oleh proses penambangan data. Nih, jadi kita memetakan data misalnya murah, sedang, mahal. Pembersihan data, data yang tidak konsisten nih. Gimana caranya kalau data itu kita mau bersihkan data yang nggak konsisten? Ya dapat dikoreksi secara manual. Tadi misalnya salah input, oh ini salah nih ada yang kurang misalnya. Kemudian kesalahan yang dibuat pada entry data dapat diperbaiki dengan melakukan penelusuran di kertas ya. Bisa kita cek nih. Kan biasanya kalau input ada punya datanya misalnya di kertas, dicek lagi apa yang salah. Kemudian ditambah dengan rutinitas yang dirancang untuk membantu memperbaiki penggunaan kode yang tidak konsisten. Tadi contohnya female F sama M, contohnya bisa diganti 1 sama 0. Jadi harus konsisten mana yang digunakan dari segi penginputan data. Kemudian dapat juga menggunakan alat untuk mendeteksi pelanggaran batasan data yang diketahui. Atau kita bisa uh, menggunakan ya, untuk mendeteksi pelanggaran atau batas data yang diketahui ya, dikasih peringatan ya. Kalau kita sebut inputan ya, kalau misalnya mau nggak salah input bisa kita pakai otomatisasi. Misalnya tadi female sama male kita pakai combo box aja ya pilihannya atau pakai option. Ya, jadi kan data nggak perlu diinput. Kemudian integrasi dan transformasi data. Jadi kalau kita sebut dengan integrasi data adalah menggabungkan data dari beberapa penyimpanan data. Kalau integrasi skema adalah mengintegrasikan metadata dari berbagai sumber. Ya, di sini berhubungan dengan masalah identifikasi entitas. Di sini contohnya adalah entitas dunia nyata dari berbagai sumber data. Tadi ya contohnya sebelumnya disebut dibahas, misalnya customer strip ID, ya customer strip di sini berhubungan dengan ID-nya ada datanya jadi nggak kebaca nih misalnya pakai belakangnya ya, jadinya kebacanya nggak datanya itu inputannya jadinya misalnya di sini kebatas jadinya tanda crash ya atau misalnya data itu tidak terinput. Nah kemudian mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data untuk entitas dunia nyata yang sama dan atribut dari sumber berbeda-beda. Kemungkinan ya berhubungan dengan alasan nih mendeteksi dan menyelesaikan konflik dari nilai data adalah representasinya berbeda. Ya, misalnya apa? Skala berbeda antara feet dengan meter. Ya, uh, pasti beda ya dari segi skalanya. Satuan untuk feet dan satuan untuk meter itu pasti berbeda nilainya. Nah, itu adalah mendeteksi dan menyelesaikan konflik dari segi nilai data. Kemudian transformasi data. Data ditransformasikan menjadi bentuk yang sesuai nih untuk penambangan data. Di sini ada metodenya berhubungan transformasi data. Ada smoothing, ada binning, ada clustering, dan ada regression. Kemudian dari segi aggregation, ada summarization, konstruksi, dan data cube ya. Kemudian ada generalisasi data tingkat rendah ya atau mentah diganti dengan konsep tingkat tinggi melalui penggunaan hierarki konsep. Contohnya ini adalah generalisasi yang umum ya, street ya, kota atau negara. Contohnya lagi adalah atribut numerik ya. Untuk usia ya kita bikin misalnya usia muda, setengah baya, senior ya untuk menggeneralisasi atau mengumumkan berhubungan dengan usia ya. Kemudian normalisasi data atribut diskalakan agar masuk dalam rentang kecil yang ditentukan. Misalnya 0 ya. 0 hingga 1 ya. 0 berguna untuk mengklasifikasinya melibatkan contohnya di sini adalah penggunaan metode neural network ya atau menggunakan klasifikasi Nearest neighbor dan clustering. Jadi harus di
normalisasikan dari segi nilainya tadi, bisa 0 ya, 0 hingga 1 atau 0. Nah, ini contoh transformasi data ya. Normalisasi diskalakan agar jatuh dalam kisaran yang kecil yang ditentukan minimal dan maksimal normalisasi. Di sini adalah jadi scale to fall with a small specific range. Jadi ada range-nya. Di sini ya rumusnya Y min ya dibagi max dikurang min, min max A dikurang min A. Kemudian nanti muncul new max A dikurang new min A plus new min A. Kemudian skor normalization-nya adalah Y sama dengan V sama dengan V, ini V ya, maaf, V min. V dikurang min-nya, kemudian standard deviation-nya untuk skor normalization-nya. Untuk normalization by desimalnya adalah V ya sama dengan V dibagi 10 pangkat J, where J is the smallest integer such that max dari V-nya kurang dari 1. Ya, ini cara untuk penghitungan dari segi transformasi data. Pengurangan data tadi ya cube ya, agregasi kubus data. Pengurangan datanya. Jadi data tadi dari penjualan per kuartal ya selama bertahun, pengguna yang tertarik dengan penjualan tahunan atau total per tahun, data dapat dikumpulkan sehingga data yang dihasilkan merangkum total penjualan per tahun, bukan per kuartal ya. Kalau per kuartal mungkin per berapa tahun, kuartal itu nggak salah per 4 tahun ya. Nah, kita ambil jadi datanya adalah bukan diambil 4 tahun tapi datanya adalah per tahun. Jadi nggak usah ditotalin ya. Jadi per tahun yang lebih bagus datanya, jangan digabungin selama 4 tahun. Kemudian kumpulan data yang dihasilkan lebih kecil volumenya tanpa kehilangan informasi yang diperlukan untuk tugas analisis. Tadi maksudnya ya, kalau disebut dengan pengurangan data, tadi data per 4 tahun, sebaiknya sih lebih bagusnya lagi adalah kita spesifikin datanya jadi per 4 per tahun. Ya, jadi kumpulan data yang dihasilkan lebih kecil volumenya tanpa kehilangan informasi yang diperlukan untuk analisis data. Jadi lebih kecil lagi untuk jumlah datanya, kalau per kuartal kan lebih banyak, ini lebih kecil lagi ambilnya per tahun, disebutnya adalah pengurangan data. Kalau pengurangan dimensi adalah kumpulan data ya untuk analisis dapat berisi ratusan atribut ya. Banyak di antaranya mungkin tidak relevan dengan tugas penambangan atau berlebihan ya. Kalau atributnya banyak jadinya adalah datanya tidak relevan ya. Kayak tadi contohnya data per kuartal kita ambil datanya per tahun ya. Kalau di pengurangan dimensi dari banyaknya atribut kita ambil atributnya lebih sedikit lagi, kalau banyak jadinya tidak relevan. Atributnya contoh apa tadi? Contoh penggunaan berhubungan dengan asuransi ada nama, alamat, umur misalnya atau usia, itu sebutnya atribut. Meninggalkan atribut yang relevan untuk menjaga atribut yang tidak relevan, ya dapat menyebabkan kebingungan untuk algoritma penambangan. Jadi maksudnya adalah yang nggak relevan itu ya, yang tidak relevan, tidak cocok atributnya tidak sesuai, jadi akan menyebabkan kebingungan berhubungan dengan nanti kalau kita sebut dengan data main ada algoritmanya. Sehingga apa? Jadi kualitas buruk dari pola yang ditemukan. Jadi data-data yang tadi yang ada atributnya, nah usahakan datanya itu adalah yang relevan. Kemudian menambahkan volume atribut yang tidak relevan atau berlebihan dapat memperlambat proses pendambangan tadi ya. Atributnya kita masukin 100 atribut. Nah, sebaiknya kita tadi ngurangi nih apa sih datanya yang biasanya digunakan. Kayak nama kan sebenarnya tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan ya, kecuali kalau kita sebut dengan kredit enggak, kalau misalnya asuransi mah nggak berpengaruh. Biasanya yang paling berpengaruh misalnya apa, usia, penghasilan, nah itu tadi ya. Jadi kita menambahkan volume atribut yang tidak relevan atau berlebihan maka dapat memperlambat dari segi proses penambangan data. Pengurangan dimensi mengurangi ukuran kumpulan data ya dengan menghapus atribut seperti itu. Jadi kalau misalnya disebut dengan pengurangan dimensi, atribut-atribut yang tidak relevan kita hapus aja ya sehingga karena tadi dapat memperlambat kalau yang tidak relevan. Kemudian tujuannya apa sih ya dari segi pengurangan dimensi adalah pemilihan subset atribut
ya atau disebutnya pemilihan fitur. Ini adalah untuk menemukan set atribut minimum sehingga distribusi probabilitas atau kemungkinan dihasilkan dari kelas data sedekat mungkin dengan dengan distribusi asli yang diperoleh dengan menggunakan semua atribut. Kemudian untuk atribut ya ada himpunan nih tadi misal ada atribut D, ada himpunan bagian 2D yang mungkin. Kemudian ada atribut terbaik dan terburuk, biasanya ditentukan dengan menggunakan uji signifikan statistik ya, ukuran evaluasi atribut seperti pengolahan informasi dapat digunakan. Kemudian metode heuristik ya, pengurangan dimensi, ada seleksi maju bertahap, ada seleksi mundur bertahap, atau kombinasi keduanya atau menggunakan decision tree. Nah, ini contoh pengurangan dimensi yang menggunakan induksi decision tree. Di sini ada contoh tadi atribut ya. Contohnya ada A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ya, misalnya di sini adalah dari A4 ini ya, tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 ini, nah kita kurangi nih atribut apa sih yang tidak relevan. Jadi yang dipakai misalnya cuma A4, A1, A6 ya. Berarti A1, A2, A2, A3, A4, A5 tidak digunakan karena atributnya tidak relevan. Nah, dari atribut data ini kita bisa menentukan kelas labelnya tadi ada kelas 1, kelas 2. Jadi kalau pengembangan keputusannya ada 2 nih, ada kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 6. Nah, disebutnya adalah berhubungan dengan induksi dari decision tree ya. Dari data ini ya nanti bisa menghasilkan apa penentuan kelasnya tadi misalnya dari segi penghasilan, dari umur, penghasilan, nanti hasilnya misalnya tadi pembayaran asuransinya dia eee, bermasalah atau tidak bermasalah. Nah, itu adalah berhubungan dengan eee, penggunaan dari decision tree. Kemudian kumpulan atribut yang dikurangi tadi ya, yang tidak kita ambil, misalnya tidak relevan, berarti nilainya ada A1, A4, dan A6. Ini contoh adalah pengurangan dimensi penggambarannya. Nah, berikutnya adalah kompresi data. Kemudian atau transformasi data dapat diterapkan untuk memperoleh representasi yang dikurangi atau terkompresi dari data aslinya. Di sini adalah teknik kompresi dari data. Yang pertama adalah lossless ya. Di sini adalah jika data asli dapat direkonstruksi dari data terkompresi tanpa kehilangan informasi. Contohnya adalah A1, A6. Jadi kalau kita sebut dengan data lossless itu adalah datanya sifatnya nyata ya. Jadi data itu sifatnya kalau kita sebut dengan data aslinya, dia jadi dapat direkonstruksi ya, tanpa kehilangan informasi kalau disebut data lossless. Contohnya adalah misalnya dari atribut A1, A6 nih ya. Kalau kita menggunakan data lossless ya, dia informasi hilang nggak nih kalau kita hilangin A1, A6 tadi. Kalau kita sebut dengan penentuan pembayaran asuransi tadi ya, terlambat atau tidak terlambat ya, tepat waktu atau tidak tepat waktu ya, untuk atribut A1 dan A6 tadi ya, misalnya kita punya nama sama alamat nih ya, kalau kita nggak gunakan, informasi hilang nggak? Nah, itu disebut teknik kompresi. Kalau misalnya biasa kan kalau alamat sama nama ya, itu kan tidak begitu penting ya berhubungan dengan informasinya. Kemudian teknik kompresi data lossy ya, kita hanya dapat merekonstruksi perkiraan dari data. Kalau data lossy itu adalah datanya dikompresi, terus dikompresi lagi. Itu sebetulnya kompresi data. Nah, kalau kita sebut dengan kompresi data, berarti berhubungan dengan data yang original atau data aslinya, kemudian original data di-approximate ya, kemudian kita kompres datanya. Dari kompres data itu berarti ada data yang lossless tadi ya. Ada yang data sifatnya kalau dihilangkan tidak berpengaruh apa-apa ya. Kalau lossly itu adalah datanya dikompresi lagi ya. Sama sih tidak berpengaruh apa-apa.
Jadi di sini adalah mengenai generalisasi hierarki ya, konsep untuk data kategorikal. Jadi untuk data kategorikal adalah data diskrit. Di sini adalah memiliki yang terbatas jumlah nilai yang berbeda tanpa urutan di antara nilai-nilai tersebut. Contohnya adalah lokasi, kategori pekerjaan. Jadi spesifikasi dari satu set atribut. Di sini adalah contoh hierarki konsep dapat menjadi nilai negara dihasilkan secara otomatis. Atribut dengan nilai yang paling berbeda ditempatkan di level paling rendah. Jadi yang paling berbeda taruhnya di paling bawah. Contohnya di sini adalah misalnya country ya. Di sini ada 15 ya, 15 data. Kemudian di sini ada provinsi ya. Berhubungan dengan provinsi di sini ada 65 ya. Dari provinsi ini dibikin kota ya. Contohnya tadi misalnya Jawa Barat ya, di sini ada Bogor, ada Bandung ya. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi berhubungan dengan provinsi. Kemudian di provinsi ini misalnya di kota ini misalnya ada banyak jalan ya. Banyak kan jalan misalnya kalau di eh, Kota Bandung ada Jalan Dago, ada Cihampelas misalnya, berarti lebih banyak. Jadi yang paling rendah itu adalah yang paling berbeda atau lebih banyak ya berhubungan dengan datanya. Nah, ini contoh berhubungan dengan ke hierarki data kategori ya, datanya dikategorikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah persiapan data merupakan masalah ya yang besar bagi pergudangan dan penambangan data ya. Kemudian persiapan data termasuk adalah berhubungan dengan apa nih? Pembersihan data, integrasi dan transformasi data, pengurangan data dan pemilihan fitur. Nah, yang berikutnya adalah diskritasi. Yang terakhir adalah banyak metode telah dikembangkan tetapi masih merupakan bidang penelitian yang aktif. Nah, ini adalah penjelasan berhubungan dengan data preprocessing di pertemuan yang ketiga. Nah, ini untuk materinya bisa dicari ya berhubungan dengan buku referensinya ya. Ada berhubungan dengan data mining textbook ya, Springer ya atau konsep and techniques of computing ya. Di si Hen Camber. Nah, itu ya. Jadi sampai sini untuk pertemuan yang ketiga. Terima kasih.